Halo Sobat Pemetik, perkenalkan nama saya Rosmiati SP, guru biologi di SMA Negeri 2 Sungai Tarap. Pada kesempatan ini saya mau berbagi praktek baik penerapan model pembelajaran PBL yang diintegrasikan dengan TIK pada materi enzim dan metabolisme. Di sini saya menggunakan platform Merdeka Belajar dan aplikasi Quizizz. Beberapa alasan kenapa saya memilih model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning adalah karena saya ingin mendorong peserta didik saya berpikir kritis melalui serangkaian kegiatan seperti merancang eksperimen dengan variasi yang berbeda, melalui kegiatan menganalisis data, dan menarik kesimpulan. PBL ini juga meningkatkan pembelajaran yang kolaboratif dan interaktif karena di sini lebih menekankan pada pentingnya kerjasama dalam kelompok. Dan tentu juga adalah syarat dengan pengalaman yang menyenangkan bagi peserta didik. Baik, dari hasil asesmen formatif yang kita kerjakan di Quizizz tentang sifat-sifat dan mekanisme kerja enzim, alhamdulillah Ananda dapat menjawab pertanyaan dengan baik, meskipun ada yang masih mendapat poin kurang dari 70. Pemahaman sifat-sifat enzim membantu kita memahami bagaimana enzim berfungsi sebagai katalis dalam berbagai reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Pemahaman tentang enzim ini juga memungkinkan kita untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Hari ini materi kita adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Untuk itu, kita merencanakan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase. Ananda dapat melakukan eksperimen untuk mengamati perubahan aktivitas enzim pada berbagai suhu, pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat. Penyelidikan ini dapat dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok dapat memilih satu permasalahan dari faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim tadi. Silahkan Ananda duduk dalam berkelompok, kemudian buatkan desain percobaannya. 1. Apa judul percobaannya? Berdasarkan variabel bebas yang dipilih. 2. Buatkan rumusan masalahnya. 3. Buatkan hipotesis atau jawaban sementara. Silahkan duduk dalam kelompok. Baik, coba lihatkan Ibu hasil diskusi kelompoknya. Kelompokmu memilih permasalahannya adalah suhu. Oke, jadi variabel bebasnya adalah suhu. Judul percobaannya pengaruh suhu terhadap enzim. Bagaimana kalau disempurnakan? Karena kita menggunakan hati ayam sebagai enzim katalasenya, maka judul percobaannya pengaruh suhu terhadap kerja enzim katalase. Kami dari kelompok konsentrasi enzim akan meneliti konsentrasi enzim terhadap kerja enzim katalase, di mana enzim hati ayam sebagai enzim dan H2O2 sebagai substrat. Di sini ada 3 botol remedi, di mana botol A kami isi sebanyak 1 cm, dan botol B sebanyak 2 cm, dan botol C sebanyak 3 cm. Kami dari kelompok menguji suhu terhadap kerja enzim katalase. Di sini hati ayam berperan sebagai enzim dan H2O2 sebagai substrat. Di tabung A berisi hati ayam yang diberi H2O, dan di tabung B berisi hati ayam yang dicampur dengan air panas untuk menguji tinggi suhu, dan di tabung C berisi hati ayam yang diberi air dingin untuk menguji rendahnya suhu. Menggapai mimpi, menyatukan langkah berinovasi, menembus batas tiada henti. Pembatik semangatmu berkobar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum yang variabel bebasnya yaitu rumusan tabel hasil pengamatan praktikum pengaruh suhu terhadap kerja enzim. Yang pertama yaitu suhu 70 derajat Celcius atau panas tidak menghasilkan gelombang atau reaksi.
Kerja enzim katalase dipengaruhi oleh suhu, pH, konsentrasi enzim, dan konsentrasi substrat. Bagaimana pengaruh suhu terhadap kerja enzim katalase? Enzim katalase bekerja paling baik pada suhu lebih kurang 37 derajat Celcius. Kenapa? Karena pada suhu ini merupakan suhu tubuh manusia, yang pada suhu ini enzim katalase mencapai aktivitas optimal dan dapat memecah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Bagaimana jika suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi? Ini dapat merusak kerja enzim katalase. Enzim katalase juga bekerja baik pada pH netral. Konsentrasi enzim dapat meningkatkan laju kerja enzim hingga mencapai titik tertentu. Setelah titik itu, maka peningkatan konsentrasi enzim tidak lagi meningkatkan laju reaksi. Pengaruh konsentrasi substrat juga begitu. Dengan meningkatnya laju konsentrasi substrat, dapat meningkatkan pula laju kerja enzim hingga mencapai titik tertentu. Setelah titik itu, maka peningkatan konsentrasi substrat juga tidak lagi dapat meningkatkan laju reaksi enzim. Membuka cakrawala yang baru. Saya suka pembelajaran dengan metode ini karena mendorong keingintahuan saya terhadap kerja enzim melalui praktikum sehingga mudah dipahami, dan penggunaan kuisis juga menarik. Bersama pendatang menggapai mimpi.